Oke, halo guys, welcome back to Just Prokay dengan gua William. Di sini bakal nge-review match antara Belanda lawan Ceko sama Portugal lawan Belgia. Gua langsung start sama sama Ceko lawan Belanda. Yang kemarin mengejutkan, Ceko bisa ngalahin Belanda dengan skor 2-0. Apa aja sih yang bikin Ceko ini bisa menang? Sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama, efektivitas. Yang jelas Belanda sama Ceko ini punya beberapa peluang, tapi peluangnya Ceko ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh mereka ketimbang Belanda yang nggak memanfaatkan peluang yang ada sama sekali. Bahkan Belanda itu punya momen dimana mereka terupas tinggal 1 lawan 1 sama kipernya masih bisa lolos karena telat shooting. Dan benar-benar kayak shot on target yang dimiliki Belanda ini nol, telur banget dibanding Ceko yang punya 5 shot on target. Kalau Ceko punya better finishing, dia bahkan bisa banget ngamanin 7-8 shot on target. Gue sempat ngeprediksi di TikTok kalau Belanda bakal menang 2-1. Ternyata prediction gue salah dan kali ini Ceko berhasil menangin 2-0. Dan sebenarnya gue pikir Ceko ini bakal lebih banyak bertahan, tapi ternyata gue lihat dalam pertandingan ini enggak juga. Bahkan Ceko ini berani buat ngepres dari Belanda ini 3-4 orang dan mereka berhasil memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari Belanda ini di menit-menit babak kedua, terutama setelah Matthijs de Ligt ini keluar. Nanti gue akan jelasin waktu Matthijs de Ligt keluar ini impact banget. Sebelumnya di babak pertama ini Ceko ternyata bisa banget bikin Belanda ini kewalahan. Di satu sisi emang performanya Belanda ini lagi underwhelming sehingga peluang-peluang yang dia punya juga gak bisa dimanfaatkan dengan efektif. Ditambah lagi emang serangannya juga banyak mandek di sisi sayap dan juga end passing yang atau crossing juga yang gak efektif sama sekali ujung-ujungnya, sehingga bikin Belanda ini cuma bisa dapetin setengah peluang. Sama juga kayak Ceko punya banyak peluang juga di banyak. Nah, sama juga kayak Ceko punya beberapa peluang di babak pertama, tapi nggak ada yang bisa dimanfaatkan jadi gol, sehingga pertama ini babak cuma 0-0. Nah, yang seru ini baru di babak kedua. Babak kedua ada beberapa momen terjadi, kayak yang salah satunya gue bilang Matthijs de Ligt di kartu merah di awal-awal di 10 menit setelah babak kedua, benar-benar mengubah semua permainan yang ada, di mana Belanda yang bisa lebih ngontrol pertahanan kali ini benar-benar disorganized, ditambah backnya De Vrij sama si Daley Blind ini bukan tipikal yang speedy. Ini kelihatan banget di gol keduanya di mana mereka kalah dari winning second ball dan akhirnya harus tumbang 2-0 lewat counter attack. Physical prowess dari awal Matthijs de Ligt ada itu juga udah kalah sebenarnya, karena pemain Ceko ini fisiknya ini tinggi-tinggi dan sebenarnya Belanda juga tinggi, cuma Ceko ini cenderung lebih strong dalam duel udara. Mereka punya Matthijs de Ligt awalnya, seenggaknya bisa lebih ngebattle. Tapi Matthijs de Ligt keluar, otomatis Stefan de Vrij sama Daley Blind minus banget dalam sisi duel udara, dan ini dimanfaatin di gol pertama. Tapi sayangnya ya tadi Ceko kalau finishingnya lebih bagus aja bisa dapat 3-4 gol. Kelemahan dari Ceko sendiri yang gue perhatiin adalah dari sisi kirinya. Makanya gue lihat Belanda ini terus-terusan mainin kebanyakan dari sisi kanan. Maksudnya sisi kirinya Ceko ini rentan banget buat diserang sama tim-tim lain. Dan Ceko menang, gue yakin sih tim selanjutnya yang lawan Ceko ini bakal mempelajari, bakal mengekspos habis-habisan sisi kiri sih. Karena
pemain nomor 2 ini dari sisi attack maupun sisi defense ini entahlah kayak kurang banget gitu, dan banyak banget bisa diobrak-abrik sama tim lawan. Contohnya kayak Belanda tadi waktu di babak pertama, khususnya di babak kedua mereka lebih sering nyerang dari sisi kiri. Congrats buat Ceko bisa maju ke babak selanjutnya. Ceko bakal ketemu Denmark, by the way gue baru ingat. Ceko ketemu Denmark ini bakal jadi pertandingan yang seimbang, tapi gue lebih dukung Denmark karena lebih terorganisir secara overall team. So langsung aja kita next ke Portugal lawan Belgia. Pertandingan yang harusnya digadang-gadang seru karena ini match besar, tapi temponya nggak secepat yang kita inginkan. Kalau dari perjalanan match, Belgia di awal-awal menit cukup menguasai dari menit 1 sampai menit 20-an lah. Habis itu semua babak sisanya dikuasain sama Portugal, dan cenderung Belgia ini lebih banyak counter karena lebih dikuasain ball possession itu sama Portugal. Kelihatan di sini ball possession itu Portugal nyampe 58%, sementara Belgia cuma 42%. Tapi yang ngebedain di sini adalah balik lagi gimana kedua tim ini mengeksekusi peluangnya masing-masing. Belgia cuma punya 6 shot dan juga cuma punya 1 on target, tapi 1 on target ini dimanfaatin dengan baik sama Belgia, dan tendangannya itu keren sih. Shooting dari Thorgan Hazard dari jarak tengah gawang, bukan di dalam tapi di area luar, di situ shooting gol. Tapi Portugal dia punya 23 shot, dia punya 6 shot on target, tapi shootingnya itu rata-rata pelan atau ngarah ke kiper semua, atau ada juga yang melenceng. Dan juga terutama di babak kedua, pertandingan ini cukup berlangsung agak kasar, banyak tackle yang nggak perlu, banyak hadangan yang atau pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu untuk terjadi. Belgia selamat karena bisa memanfaatkan satu peluangnya dengan baik dan bisa menjadi gol. Ini yang diperluin oleh semua tim juga, khususnya kalau mau memenangin pertandingan, karena ball possession-nya terkadang nggak cukup, dimana di sini akurasi passingnya Portugal pun juga 88%, akurasi yang cukup tinggi, nomor 2 setelah lawan Perancis yang akurasinya 94%. Tapi itu tadi, akurasi operan, possession ball itu semua harusnya diimbangin sama efektivitas dalam mencetak gol. Ini yang sayangnya nggak diberikan sama Portugal, dan Portugal ini tergantung sekali sama Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes yang diharapkan bisa membawa perubahan di babak kedua nggak memberikan kontribusi banyak dalam pertandingan tadi. So itu aja yang bisa gue berikan untuk Portugal melawan Belgia. Mungkin di satu sisi juga unlucky juga dari Portugal juga, karena ada satu momen di mana Cristiano Ronaldo di situ dia shooting tapi kena tiang, padahal udah tipis banget itu jaraknya. So itu aja dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue William. Ciao.